Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Markus 3 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang pasti membutuhkan kehadiran keluarga. Keluarga adalah orang-orang yang terikat dalam suatu hubungan tertentu, baik hubungan darah atau hubungan lain yang menyatukan. Ketika Tuhan Yesus berada di suatu rumah, ibu dan saudara-saudaranya ada di luar rumah dan berusaha menemuinya. Banyaknya orang dalam rumah itu membuat keluarga Tuhan Yesus tidak dapat masuk sehingga ia keluar menemui mereka. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan konsep ikatan keluarga yang bukan karena ikatan hubungan darah. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mempunyai asal-usul yang menyatakan kehadirannya dalam kehidupan di dunia. Ia mempunyai seorang ibu yang melahirkannya. Ia juga mempunyai saudara-saudara yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Jelas bahwa Tuhan Yesus mempunyai keluarga. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah tokoh yang nyata dan bukan fiktif. Kehadirannya di dunia tercatat dalam sejarah dan dapat dihubungkan dengan tokoh lainnya. Keluarganya itu ingin menemuinya, namun karena banyaknya orang di dalam membuat mereka tidak dapat masuk. Ada banyak usaha yang mencoba untuk menyaksikan keberadaan Tuhan Yesus dalam sejarah. Sekalipun ada sering kali kisah tentangnya tidak utuh. Ada bagian yang dikurangi dan ada bagian yang ditambahi dengan kisah di luar kehidupan Tuhan Yesus. Hal ini bertujuan mematahkan keyakinan kepada Tuhan Yesus seperti yang diberitakan dalam Injil. Menanggapi hal ini, maka teguhkanlah iman kita kepada Tuhan Yesus yang disebut Kristus. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Ini yang perlu kita renungkan, bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan pemahaman tentang ikatan dalam keluarga. Keluarga yang bukan hanya terjadi karena ada ikatan hubungan darah. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah keluarganya juga. Mereka bisa menjadi ibu atau saudara dan saudari bagi Tuhan Yesus. Inilah ikatan keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus mau menyebut kita keluarganya, asal kita mau dan setia melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan kita patut untuk bersyukur dan berdoa karena Allah mau menerima kita, walaupun kita manusia berdosa, sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, panjang umur, kekuatan, dan hikmat, dan segala apa yang kami perlu, Tuhan kiranya mencukupkan. Tuhan lindungi kami dan ampuni dosa kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.